semuanya, pernah gak sih kalian tuh lihat siswa yang pintar banget, terus tapi waktu disuruh presentasi dan maju ke depan dia tuh kelihatan gugup banget, terus presentasinya tuh cuman baca slide PPT doang, atau cuman baca tapi suaranya tuh kayak gini, presentasi adalah kan pelan-pelan banget gitu ya suaranya. Nah, padahal public speaking itu diperlukan banget, bukan hanya di dunia sekolah atau dunia kuliah, tapi juga di dunia masyarakat dan dunia kerja. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas kasusnya, contoh kasusnya gimana, terus juga kita akan cari tahu solusinya menggunakan presentation based learning. Oke, kita masuk ke kasusnya gimana. Jadi nih, aku kasih contoh materinya itu pendidikan agama Islam, materi apa ya, itu aja deh ya, akhlak tercela, akidah akhlak nih. Nah, gimana nih, gini kasusnya gini. Nah, seorang guru dia tuh nerapin sistem presentasi, tapi dia tuh gak cuman oke, anak-anak kita presentasi untuk bab selanjutnya tentang akhlak tercela. Dia itu cuman ngomong gitu doang. Terus si anak-anaknya pasti kan kebingungan ya, gimana coba. Terus waktu presentasinya tiba, waktu anak-anak per kelompok itu ke depan, mereka tuh kelihatan gugup, terus juga gak berani natap audiens, terus juga nggak menguasai materi. Dan si anak-anak yang lainnya juga, dia itu apa itu namanya teh, tidak fokus mendengarkan teman-temannya presentasi, dan juga tidak memberikan tanggapan berupa pertanyaan ataupun sanggahan. Ya mereka tuh cuek aja gitu. Nah, langkah selanjutnya si guru pun mengevaluasi diri. Kira-kira ini penyebabnya apa sih? Kenapa anak-anak tuh kayak gini? Kenapa enggak sesuai ekspektasi dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran? Oke, lanjut. Si guru pun mengetahui penyebabnya. Penyebab pertama, si anak kurang percaya diri karena takut salah, takut diketawain sama teman-temannya, takut kalau nanti salah dia nilainya jelek. Penyebab kedua itu kebanyakan metode pembelajaran itu tidak berfokus ke siswa, dan juga si pendekatannya tuh cuman teacher center aja, nggak pakai studi center. Jadi si anak itu kurang berlatih untuk bisa berbicara di depan umum. Oke, penyebab ketiga, bentar guys, ada yang lewat. Penyebab ketiga, si anak kurang memahami materi. Banyak anak yang cuma nulis aja atau cuman baca aja tanpa memahami isi materi yang ada pada buku tersebut atau yang sudah disampaikan oleh guru. Cuman dengar kuping kanan, ke kuping kiri, selewat aja. Nah, untuk mengatasi masalah ini, guru akhirnya menggunakan presentation based learning. Presentation based learning itu apa sih? Jadi presentation based learning itu adalah metode yang menggunakan presentasi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dalam presentation based learning, siswa tidak hanya mendengarkan materi dari guru, tetapi juga mencari informasi tentang materinya. Kemudian juga menjelaskan si hasil mencari informasi itu ke teman-teman sekelasnya menggunakan presentasi. Dengan kata lain, siswa menjadi dengan kata lain, siswa belajar sambil menjelaskan ke orang lain. Ada satu cara ya supaya kita lebih mudah mengingat
dan lebih mudah memahami, yaitu dengan menjelaskan lagi ke orang lain dengan bahasa yang sederhana mungkin. Jadi presentation based learning ini itu mendukung siswa untuk bisa mencari informasi sendiri dan bisa mengajarkan kembali ke teman-temannya di kelas. Jadi tujuan dari presentation based learning ini itu bukan hanya untuk siswa jadi bisa public speaking gitu ya, bisa belajar public speaking, meningkatkan public speaking, tapi juga melatih kepercayaan diri siswa, meningkatkan kepercayaan diri siswa, terus juga melatih kerja sama tim, melatih siswa untuk bisa bekerja sama dengan kelompok. Selanjutnya, sesi selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh si guru tersebut untuk menerapkan presentation based learning. Langkah pertama, guru harus menentukan topik pembelajaran. Kan tadi si materi pembelajarannya itu tentang akhlak tercela ya. Biasanya kalau di buku paket itu ada poin-poinnya, misalkan A, ria, B, takabur, C, sombong misalkan. Nah, kita ambil contoh yang tadi aja ya guys ya, akhlak tercela. Yang tadi juga sombong, ria, dan takabur. Jadi misalkan gini, di dalam satu kelas ada 21 siswa. Nah, si 21 siswa ini tuh dibagi 3 kelompok. Tadi kan A, sombong, B, ria, C, takabur misalkan ya gitu ya, di buku paketnya itu. Nah, si guru tuh harus membagi-bagi si kelompoknya ini. Misalkan 21 siswa dibagi 3 sub pembahasan akhlak tercela, berarti hasilnya 7 siswa. Jadi setiap satu kelompok membahas mengenai satu materi dengan anggota 7 orang gitu. Oke, langkah kedua, si guru tuh harus menjelaskan gimana teknik presentasinya gimana gitu ya. Misalkan dalam satu kelompok itu harus ada moderator, notulen, penanya, dan penjawab. Misalkan kita bagi moderatornya 1, jadi 6, moderatornya 1, notulennya 1, terus juga penanyanya berarti pemateri 2, penjawab 3. Kan minimal ada 3 pertanyaan ya, kita bagi aja menjadi begitu, soalnya supaya si semua muridnya itu bisa ngomong gitu. Jadi si semua muridnya itu harus ngomong, yang satu jadi moderator, yang satu notulen yang tukang nulisin pertanyaan-pertanyaan sama tukang memberikan kesimpulan. Kemudian ada pemateri itu ngasih materinya gimana. Kemudian yang terakhir itu ada penjawab. Soalnya kan harus ada penanya dan penjawab ya. Jadi supaya semuanya terbagian. Oke, langkah selanjutnya itu. Langkah selanjutnya setelah dibagi-bagi gitu ya, semuanya tuh harus memahami materinya gitu guys. Soalnya bukan hanya si pemateri yang harus menguasai materinya, tapi si penanyanya juga, si moderatornya, si noturnya tuh harus memahami materinya. Jadi jadi kemudian tugas selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, pengumpulan informasi. Jadi guru tuh jadi si muridnya tuh nyari informasi mengenai yang tadi materi yang mereka dapat. Bisa pakai PDF gitu, bukan PDF, buku paket gitu ya. Kan biasanya di sekolah-sekolah tuh dapat buku paket, bisa informasinya tuh dari situ. Atau bisa juga si siswa tuh disuruh nyari-nyari di internet atau platform lainnya, misalkan di Google atau YouTube atau media lainnya. Kemudian langkah selanjutnya itu si siswa itu bisa disuruh buat mind mapping atau bisa disuruh buat PPT, buat bahan presentasinya. Itu langkah selanjutnya guys. Langkah keempat, membuat PPT atau mind mapping. Kalau mind mapping sih biasanya
satu orang satu ya, jadi satu kelompok tuh semuanya tuh ngumpulin mind mapping. Tapi kalau kelompok sih biasanya cuma satu ya, jadi lebih direkomendasikan sih buat mind mapping aja, soalnya kan lebih simple, terus juga semuanya kebagian. Kan kalau PPT itu kan misalkan satu kelompok satu PPT, biasanya itu tuh yang bikinnya cuma satu orang gitu, jadi kan kasihan. Jadi supaya semuanya merata mengerjakan tugas dan semuanya baca materinya, yaitu itu buat mind mapping. Oke, langkah selanjutnya ke presentasinya. Di waktu presentasi kan ada sesi tanya jawab nih. Nah, si guru tuh direkomendasikannya ini mah untuk membuat itu tuh non sih itu teh namanya teh rewardnya tuh bisa pakai jajanan gitu ya, permen atau apa. Tapi kalau untuk supaya lebih tertarik si siswanya tuh biasanya sih pakai nilai gitu ya, misalkan oke, yang bertanya kita akan kasih nilai 90 misalkan. Kalau untuk yang tidak bertanya berarti ini nilainya pas KM aja. Nah, biasanya kalau ada rewardnya tuh si anak-anak tuh tambah semangat gitu. Kalau misalkan nggak ada rewardnya ya nggak terlalu terpacu untuk bertanya gitu ya. Apalagi kan di Indonesia tuh bertanya tuh kayak yang sebuah hal yang dilarang gitu, padahal kan boleh. Kita tuh harus mempertanyakan apapun guys. Jadi itu, jadi kan tadi siswa yang lainnya, audiens yang lainnya juga dari si kelompok yang presentasi ini disuruh untuk bikin pertanyaan gitu. Jadi si yang presentasinya, kelompok yang presentasi harus bener-bener ngerti materinya. Jadi ini tuh insya Allah sih berhasil ya, soalnya alhamdulillahnya saya juga pernah apa itu namanya teh, menjalankan metode ini. Guru saya yang ngasih metode ini ke kelas-kelas saya gitu. Jadi ini tuh efektif, apalagi kalau misalkan yang disuruh banyak ngomongnya itu yang anak-anak pendiam gitu. Biasanya ini tuh kayak yang walaupun pertama-tamanya mereka tuh kayak gak percaya diri, terus juga pernah nangis juga di depan kelas, tapi setelah itu ya ada banyak progres setelahnya gitu, mereka tuh jadi lebih berani dan juga nggak nangis lagi kalau ke depan. Oke, mungkin nggak langsung kelihatan hasilnya ya, harus beberapa kali pertemuan dulu baru sih progresnya itu kelihatan. Oke, mungkin demikian yang dapat aku sampaikan ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak suara ayam dan suara lainnya. Terus juga aku berharap semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bye.